Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Fa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa amma ba'du ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan pembahasan kita di dalam kitab 300 dosa yang diremehkan oleh kebanyakan wanita atau kebanyakan muslimah. Kita lanjutkan apa yang dijelaskan oleh Syekh Al-Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahmatullahi ta'ala alaih ketika membahas tentang dalil-dalil keharaman tentang gambar-gambar makhluk hidup dan kemudian hukum bolehnya menggunakan gambar-gambar tersebut jika dirubah wujudnya dan kemudian digunakan sebagai benda-benda yang dihinakan. Dalam satu riwayat yang sahih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kita sedikit mengulang dari hadis Jibril, yakni hadis di mana Jibril alaihi salam mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumahnya, di mana Jibril kemudian tidak mau masuk ke dalam rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Hurairah annahu qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Jibril berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna fil baiti sitran fil haiti fihi tamathil, bahwa di dalam rumah ada siter, ada tirai di tembok, fihi tamathil, di dalamnya ada gambar makhluk hidup, karena timsal ini maknanya adalah rupa atau gambar atau perwujudan dari makhluk Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk gambar atau patung, maka dia disebut dengan timsal. Maka kata Jibril alaihissalam, faqta'u ru'usaha. Maka kata Jibril alaihissalam, potonglah oleh kalian wahai orang-orang yang beriman kepala-kepala gambar ini. Faj'aluha basa'id aw wasa'id,
maka jadikan dia sebagai bisat. Bisat ini sebagai permadani atau yang ditaruh di bawah, digelar, itu disebut dengan basaid. Awasaid, ataupun jadikan sebagai bantal-bantal. Fa'auti'uhu fa inna la nadkhulu baitan fihi tamathil. Dan kemudian kata Jibril alaihi salam, jadikan dia sesuatu yang kalian injak-injak atau kalian hinakan, kalian rendahkan. Fa inna la nadkhulu baitan fihi tamathil. Karena sesungguhnya kami tidak masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada gambar-gambar makhluk hidup, yakni yang dipajang dan kemudian berada di dalam keadaan sempurna. Kemudian disebutkan riwayat berikutnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Imran ibnu Husain, di mana sahabat Imran ibnu Husain mengatakan, qala li Aliyun radhiyallahu ta'ala anhu, berkata kepadaku Ali, yakni Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Imran ibnu Husain sahabat Nabi, dan Ali berkata kepada Imran ibnu Husain, ala ab'athuka, kata Ali bin Abi Thalib, maukah engkau jika aku mengutusmu ala ma ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala ma ba'athani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maukah aku mengutusmu dengan perkara yang aku diutus oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melakukannya. Maka Ali kemudian mengatakan, alla tada'a suratan illa tamastaha wala qabran musyarrafan aw musyrifan illa sawaitahu. Ali bin Abi Thalib mengatakan kepada Imran ibnu Husain bahwa dirinya disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan perintah yang pertama, yaitu janganlah engkau meninggalkan atau jika berjumpa dengan satu gambar makhluk hidup pun, kalau ketemu dengan satu gambar makhluk hidup, illa tomastaha, jangan engkau biarkan seperti itu, hilangkan gambar itu. At-toms itu artinya menghapus, menghilangkan. Kalau ketemu dengan gambar makhluk hidup, maka perintah Nabi kepada Ali adalah hapus, hilangkan. Nah, menghilangkan ini bisa dengan cara menghancurkannya 100%, atau kemudian dengan merubah wujudnya sebagaimana yang terjadi di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, hari ini kita sering menjumpai gambar makhluk hidup atau tidak? Di mana-mana. Apa yang kita lakukan? Kita menikmati gambar-gambar itu. Gak ada yang bisa kita lakukan. Gak ada yang bisa kita lakukan. Betul? Betul gak ini? Betul. Ya, apalagi jika itu milik orang lain, kita ragu bahkan untuk mengatakan ini gak boleh saja berpikir panjang. Tidak ada nasihat yang keluar dari mulut kita, tidak ada. Padahal ini perintah Rasulullah kepada Ali bin Abi Thalib, dan Ali menyampaikannya kepada sahabat yang lain. Yang kedua, kata Ali bin Abi Thalib, dan janganlah engkau jika berjumpa dengan satu kuburan yang dibangun, yang ditembok, melainkan engkau ratakan dengan tanah.
Ini perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada siapa? Kepada Ali. Ada satu orang yang saya kenal ini kejadian baru bulan kemarin. Kuburan orang tuanya dibangun oleh sebagian saudaranya. Setelah selesai, dia yang menghancurkannya. Dibangun, selesai, beres. Setelah itu dia yang menghancurkan. Ketika ditanya kenapa? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan kalau engkau berjumpa dengan kuburan yang dibangun, maka engkau harus ratakan dengan tanah. Ini baru terjadi bulan kemarin di Bandung. Sehingga akhirnya ribut antara saudara. Tapi dia menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan. Kemudian Asy-Syaikh menjelaskan fahadhil ahadits. Hadis-hadis ini dalatun ala tahrimi suwari zawatil arwah. Hadis-hadis yang disebutkan tadi sebelumnya dan beberapa hadis sebelumnya menunjukkan akan keharaman gambar-gambar yang memiliki ruh, minal adamiyin, baik dari kalangan anak Adam, manusia, gambar manusia, wasairil hayawanat, ataupun seluruh hewan-hewan yang bernyawa, makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang bernyawa. Mimma lahu dhillun, baik memiliki bayangan 3 dimensi, au laisa lahu dhillun, atau tidak memiliki bayangan, yakni 2 dimensi. Sawa'an kanat matbu'ah, mau dia dicetak, matbu'ah itu dicetak, print, au marsumah, atau digambar dengan tangan, au mahfurah, au manqusyah, au manhutah, atau diukir, au masbubah biqawalib, atau dibentuk dengan besi-besi, artinya seperti sabun zaman dulu itu, kalau tugas SD SMP dipahat, atau dipahat, sama semuanya, statusnya sama, diukir, dipahat, di apapun. Wa nahwi dzalika, atau yang semisal dengan itu. Wal ahaditsu fi tahrimis suwar tashmalu dzalika kullah. Hadis-hadis haramnya gambar itu mencangkup semuanya. Jadi bukan hanya saja gambar, tapi seluruh bentuk makhluk hidup yang bernyawa, maka kesemuanya masuk ke dalam keumuman tahrimus suwar, keumuman haramnya gambar yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Asy-Syaikh menyebutkan dalil yang kelima atau hadis yang kelima, riwayat yang kelima. Al-Imam Muslim meriwayatkan dari Aisyah, dan kemudian Al-Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala memberikan tambahan-tambahan riwayat yang ada pada riwayat Abu Daud, An-Nasai, Tirmidzi, At-Tahawi, dan yang lainnya. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, atani Jibril faqala li, Jibril berkata kepadaku, dia datang kepadaku dan kemudian mengatakan, ataituka al-barihah, tadi malam aku datang, falam yamna'ni an akuna dakhaltu illa annahu kana 'alal babi timthalur rijal, dan tidak ada perkara yang menghalangiku untuk masuk ke rumahmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
adalah karena di pintumu ada gambar laki-laki atau para lelaki, rijal. Dan kemudian kata Jibril alaihissalam, wa kana fil bait qiramun, ada seperti tirai penutup. Padanya juga ada gambar-gambar makhluk hidup. Wa kana fil baiti kalbun, di rumah juga ada anjing. Di rumah siapa ini? Di rumah siapa ini yang dimaksud? Di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kok bisa? Kenapa bisa ada anjing di rumah Rasulullah SAW? Kita lanjutkan dulu riwayatnya jamaah rahmatullah. Maka Jibril mengatakan, famur bi ra'sit timthalil ladzi fil baiti yuqta'u. Perintahkan Muhammad, kepala-kepala gambar yang ada di rumahmu itu potong semuanya, hilangkan. Fayasiru ka hay'atid syajarah, maka berubahlah gambar itu seperti gambar batang-batang pohon. Jadi tinggal tubuhnya saja. Wamur bis sitri, kemudian tirai itu potong juga. Fal yuj'al minhu wisadataini tuta'ani, tirainya jadikan bantal, jadikan sarung bantal yang kalian pakai untuk bersandar. Wamuril bil kalbi fal yukhrij atau fal yukhraj, kemudian perintahkan anjing itu keluarkan dari rumahmu. Fa inna la nadkhulu baitan fihi suratun wala kalbun, karena sesungguhnya kami tidak masuk ke dalam rumah yang ada gambar makhluk hidupnya, dan kami tidak masuk ke dalam rumah yang ada anjing di dalam rumah tersebut. Wa idza al-kalbu jirau li Hasanin au Husain, ternyata anjing yang dimaksud oleh Jibril alaihissalam adalah seekor anjing kecil milik Hasan ataupun milik Husain. Artinya mereka bermain dengan apa? Dengan apa? Anjing. Kenapa mereka bisa bermain dengan anjing? Ya Allah ya Karim. Kenapa? Anak kecil mereka nggak paham ini boleh atau tidak boleh. Makanya Rasul tidak mencela Hasan dan juga tidak mencela Husain. Dan anjing ini masuk ke dalam rumah tanpa sepengetahuan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Andaikan Rasul tahu, maka Rasul pastilah beliau yang mengeluarkannya dari rumah tersebut sallallahu alaihi wasallam. Karena tahta nidadin lahum, anjing ini bersembunyi, disimpan di bawah ranjang, di bawah meja mereka. Yang mereka makanya nggak ketahuan ada di kolong, disimpan di kolong. Ya, ini kayak kita dulu. Gak boleh bawa binatang disembunyikan, betul tidak? Iya, sumputkan kemana? Masukin tas, masukin baju, sama. Hasan Husain anak kecil, ghairu mukallafain, mereka tidak diberikan taklif, mereka belum terkena beban syariat, sehingga dimaafkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi riwayatin tahta saririhi, anjing ini di bawah ranjangnya. Faqala ya Aisyah, maka Rasul bertanya kepada Aisyah, mata dakhala hadzal kalb, kapan anjing ini masuk? Yang ditegur bukan Hasan Husain, tapi siapa? Kenapa Aisyah yang ditegur? Nah, Aisyah yang besar, Aisyah yang sudah mukallaf. Kok bisa anjing masuk ke dalam rumah? Perhatikan rahmat Nabi dan hikmah Nabi di dalam menasehati orang lain.
Anak kecil berbuat salah, beliau tidak berlebihan seperti kita. Oh, kalau kita di sidang anak kecil, suruh berdiri di pojok, suruh ngaku salah, ya, dihukum, suruh angkat kaki satu, telinga satu di sini dipegang. Apa ini? Anak kecil, ghairu mukallaf. Dia tidak terkena beban apapun. Allah pun tidak membebani dia dengan hukuman. Lantas kenapa kita yang menghukum diri? Akalnya belum sempurna. Harusnya yang sempurna akalnya lebih berakal di dalam berpikir. Maka jawaban Aisyah ketika ditanya sama Nabi, wallah, demi Allah. Aisyah langsung bilang apa? Demi Allah, ma darait, saya nggak tahu kapan ini masuk. Khawatir Nabi menyangka bahwa Aisyah lah yang mengizinkan anjing itu masuk. Dalam hal ini Aisyah pun tidak tahu kapan anjing itu masuk. Fa umira bihi fa ukhrij. Maka kemudian diperintahkan untuk dikeluarkan anjing ini. Perhatikan setelahnya, thumma ukhidha biyadihi ma'an fanadhaha makanahu. Kemudian Nabi mengambil air dengan tangan beliau sendiri, kemudian dipercikkan ke tempat bekas anjing itu berada. Dibanjurkan ke situ. An-nadhah itu lebih tepatnya bukan merciki, tapi menumpahkan dengan telapak tangan. Kalau percikan tangan basah digitukan, betul? Kalau nadhah enggak, ambil airnya kemudian ditumpahkan. Lebih dari sekedar percikan, untuk mensucikan tempat bekas Begitu juga jika anjing masuk ke dalam masjid, maka cukup di zaman Nabi anjing masuk masjid atau tidak? Kenapa ragu menjawab? Masuk masjid atau tidak anjing di zaman Nabi? Masuk. Kenapa? Gak ada pintu. Dan dinding masjid itu cuma batang-batang pohon yang memiliki celah. Dan itu terjadi di zaman Nabi. Yang dilakukan oleh Nabi apa? Keluarkan, kemudian bekas tempat berbaringnya anjing itu di apa? Dibanjur sama air, selesai. Beres. Ya, beres. Kemudian ahibati fillah, Asy-Syaikh menjelaskan makna timsal. Timsal itu adalah setiap gambar, baik mujassamah, baik ada tubuhnya, baik tidak. Maksudnya baik dalam bentuk patung ataupun tidak. Kemudian yang kedua, an-nadad, makna dari kata nadad. Nadad itu artinya adalah ranjang, di mana biasanya di zaman dulu ranjang ini juga digunakan untuk menyimpan pakaian. Jadi seperti ranjang tempat nyimpan pakaian. Anjing ini berada di bawah apa? Nadad, ya, pada saat itu. Kemudian berkata Syekh Albani rahimahullah ta'ala, hadza nassun sharihun fi anna taghyir alladhi yahillu bihi isti'malu surah innama huwa alladhi ya'ti ala ma'alimi surati fayughayyiruha bihaitsu innahu yaj'aluha fi hayyatin ukhra. Hadis ini adalah hadis atau nas yang jelas membolehkan pengubahan gambar sehingga gambar itu boleh digunakan. Yang harus dirubah kata Syekh itu adalah ma'alimus surah, bagian-bagian yang membuat gambar itu jadi sempurna. Dan yang paling utama gambar apa? Kepalanya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi dalam hadis yang lain, innamas suratu ar-ra'su, sesungguhnya yang namanya gambar itu adalah kepala. Jadi kalau gambarnya yang buat di
KTP atau yang semisalnya pas foto ada badannya tidak? Nggak ada, cuman segini, kepotong, betul? Yang ada cuman apa? Kepala. Ini boleh dipajang atau tidak? Boleh dipajang tidak? Gambarnya nggak sempurna, cuman ada kepalanya saja. Nggak boleh, kenapa? Karena inti dari gambar itu adalah kepala. Kalau sekarang begini, gambarnya nggak ada kepalanya, dipajang di rumah, kepalanya dipotong semuanya sejajar. Boleh dipajang atau tidak? Secara hukum ini boleh dipajang atau tidak? Boleh, nggak ada masalah. Boleh. Karena itu tidak dihukumi gambar makhluk hidup. Jadi solusinya begitu, kalau banyak foto di rumah, potong kepalanya semua. Habiskan. Kalau pengen tetap dipajang, potong kepalanya satu persatu. Gunting set. Foto keluarga set. Ya, tapi saya yakin nggak akan ada yang mau melakukannya. Karena inti dari gambar adalah wajah. Tapi secara syar'i gambar yang tidak memiliki kepala adalah gambar yang halal untuk berada di dalam rumah dan tidak menghalangi para malaikat. Maka Jibril mengajarkan, potong kepalanya, kata Jibril, potong kepalanya. Kemudian kata beliau, kalau sudah dirubah, dipotong bagian-bagian utama dari gambar tersebut, innahu yaj'aluha fi hay'atin ukhra, maka dia telah mengubah gambar itu menjadi wujud yang lainnya, maka hukumnya berubah jadi boleh. Wa qad 'abbara ba'dul fuqaha an hadha at-taghyir biqaulihim. Sebagian ahli fikih, kata Syekh Albani, mereka mengungkapkan bahwa jika gambarnya dibuat tidak hidup, maka boleh digunakan. Maksud mereka apa? Wa hadza ta'bir qasirun amma aw kama la yakhfa. Ini adalah ungkapan yang betul-betul tidak sempurna, kata Syekh. Kita langsung kepada apa yang dikatakan oleh mereka. Ya, jamaah rahmatullah Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagian dari mereka mengatakan, annahu yajuzu lil muslim al-fannan an yanhita sanaman kamilan. Salah seorang dari mereka mengatakan bahwa seorang seniman itu boleh bikin patung yang sempurna, boleh, ada kepalanya, ada tangannya, ada semua, sempurna. Ala an yahfira hufratan fir ra'si tasilu ila dimagh. Setelah sempurna, maka bagian atas kepalanya itu dibolongin sampai kemana? Ke otak. Maksudnya sampai tembus kepalanya, tembus, dibuat bolong. Bihaitsu innahu la ya'ish law kana hayyan. Kalau patung ini hidup, kalau dipermisalkan dengan orang hidup, kalau dibolongi kepalanya dia hidup atau mati? Mati. Kata mereka, kalau dibuat begini patung ini, maka patung itu tidak disebut patung makhluk hidup. Ini masuk akal tidak, Jam? Masuk akal tapi batil. Batil. Iya. Nah, kalau begini caranya boleh, kata mereka. Jadi si patung makhluk hidup ini dibuat mati. Paham maksudnya? Jadi dicacatkan, kalaupun dia hidup dia nggak bisa hidup. Itu dari kalangan makhluk hidup dia nggak akan menjadi makhluk hidup, nggak akan hidup. Kalau begitu caranya, maka kata Syekh Albani, thumma tafannan hadrat asy-syekh fadzakara annahu likay la yadhharu aibus sanam min hahiyatil fanniyati lin nadhirin fa innahu bi imkanil fannan an yadha asy-sya'ral musta'ar 'ala ar-ra'sil mahfur. Kemudian ulama yang berpendapat seperti ini atau seorang ahli fikih
Yang berpendapat seperti ini mengatakan supaya kemudian karya seniman ini tidak terlihat kurang atau cacat, maka dia boleh menyimpan, meletakkan rambut di atas kepalanya. Taib. Kata Syekh Albani rahmatullahi ta'ala alaihi, wa bidzalika tusattaru al-fajwah. Dengan cara itu bolongan di kepalanya tertutup. Yabdu timthalan kamilan, sehingga terlihat sempurna. La aiba fihi yurdil fannanin, tidak ada aib padanya. Para seniman menganggapnya sebagai karya seni yang sempurna. Wa fil waqti nafsihi yakunu qad arda syari' bi za'mihi. Sekaligus dengan cara itu sudah membuat Allah ridho karena tidak membuat patung makhluk hidup. Itu dalam pikiran mereka. Fahal ra'aita ayyuhal muslim, kata Imam Al-Albani, tidakkah engkau melihat wahai muslim, tala'uban bisyariah, cara mereka bermain-main dengan syariat. Wa nususaha bima yushbihu hadha at-tahrif al-mansyur fil majallatil muhtaramah. Ini bermain-main dengan syariat. Dan nas-nas syariat, menganggap remeh, menghinakan nas-nas syariat. Bahkan pendapat ini disebarkan di satu majalah yang dikenal dengan Majallatul Azhar dan diterbitkan di Mesir. Sebelum kita bahas bantahan Syekh, kita ridho dengan pendapat ini atau tidak? Patung manusia, bolongin kepalanya supaya gak kelihatan jelek, kemudian apa? Taruh wig sehingga sempurna atau tidak? Sempurna dari sisi seni. Dari sisi agama kata mereka, orang yang buat tidak termasuk pembuat gambar atau patung makhluk hidup. Bisa diterima gak ini? Gak bisa. Gak bisa. Ini namanya kata Syekh atau Imam Ibnu Qayyim al-hilah fid din. Ini namanya hilah. Hilah itu artinya berusaha mencari celah dan tipu daya mempermainkan agama. Dan banyak orang yang melakukan ini sekarang. Akal-akalan. Ya, ini persis orang mana coba? Persis golongan siapa? Yahudi. Ini persis Yahudi. Yahudi kan begini tidak? Iya. Disuruh nggak mancing, hari apa? Sabtu. Mancingnya hari apa? Jumat. Ikannya diambil hari apa? Ahad. Kata mereka, menurut mereka nggak mancing hari Sabtu. Masuk akal. Tapi ini cara mereka mempermainkan syariat Allah. Kan masuknya Jumat, disimpan jaringnya Jumat. Mancing hari Sabtu enggak, Jumat. Ketika ikannya terkumpul, karena ikannya muncul cuma di hari apa? Sabtu. Hari Ahad baru diambil ikannya. Boleh enggak? Boleh tidak? Hah? Boleh menurut akal. Tapi menurut syariat apa? Ini namanya hilah, mau ngakal-ngakali syariat. Persis orang Yahudi la'natullahi alaihim. Semoga Allah melaknat mereka semuanya sampai hari kiamat. Tallah, kata Syekh Albani, demi Allah, inna hadza la ashbahu syai'in bi'amalin man duribat alaihimudz zillatu wal maskanah. Apa yang mereka lakukan itu sangat mirip dengan perbuatan golongan yang Allah hinakan dan miskinkan mereka, Allah sengsarakan mereka. Maksudnya orang-orang Yahudi. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-163. Surat apa? Ayat ini tentang apa? Tentang larangan mancing ambil ikan di hari Sabtu. Kata Allah Subhanahu wa taala, was'alhum 'anil qaryati allati kanat hadiratal bahri. Tanyakan kepada mereka
tentang kampung yang ada di tepi laut. Idh ya'duna fis sabti idh ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim syurra'a wa yawma la yasbituna la ta'tihim kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun. Tanyakan kepada mereka tentang satu kaum yang ada di tepi laut. Ketika mereka melanggar peraturan gak boleh mancing di hari Sabtu. Sedangkan ikan kata Allah datangnya di hari syurra'an, datang terus, datang gak berhenti-berhenti. Ketika bukan hari Sabtu tidak datang. Begitulah kami berikan ujian kepada mereka atas perbuatan buruk dan kemaksiatan yang mereka lakukan. Ya. Tapi mereka punya akal. Mereka punya apa? Akal yang mereka gunakan untuk apa? Untuk apa jemaah? Mengakali syariat Allah. Ini sekarang semua orang melakukan ini sudah. Hatta orang-orang yang aku muslim. Diakali semuanya. Supaya kelihatan halal, supaya boleh mirip Yahudi. Gak bisa kita katakan wah Yahudi itu terlalu, gak bisa. Ketika kita sendiri punya kemiripan dengan orang-orang Yahudi dalam banyak perkara, dalam berpakaian kayak orang Yahudi, dalam bermuamalah kayak orang Yahudi, dalam menjalankan syariat seperti orang Yahudi juga sama. Bagaimana bisa mungkin kemudian Yahudi takut kepada kita? Ya. Diminta untuk meninggalkan produk-produk Yahudi, masih saja dimakan produk mereka. Apa bedanya kita sama mereka? Nggak ada. Kita sendiri yang membantu orang Yahudi untuk menghabisi saudara-saudara kita di semua tempat, khususnya di Palestina. Alas. Jangan mengaku kemudian sebagai muslim yang baik jika ini masih kita lakukan. Kemudian selanjutnya jamaah rahmatillah Allah. Qala fihim, kata Syekh Albani rahimahullah ta'ala. Qala fihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang mereka. Tentang orang-orang Yahudi. Kama indal Bukhari wa Muslim. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, qatalallahu al-yahud. Semoga Allah menimpakan kehancuran kepada orang-orang Yahudi. Dan ini pasti terjadi. Ya, orang Yahudi pasti hancur atau tidak? Pasti. Tapi kenapa Nabi mendoakan ini atas mereka? Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha lamma harrama syuhumaha jamaluh." Ketika Allah mengharamkan lemak. Lemak apa ini? Ya gaji, betul. Gaji itu lemak. Maksud saya itu lemak apa? Hewan apa? Babi? Bukan. Lemak apa? Gak kedengeran, apa ini? Kambing, bukan. Unta, hayo terus. Sapi. Ya lemak hewan apa kenapa? Ya lemak sapi, ya nggak boleh, diharamkan sama Allah, nggak boleh makan mereka, nggak boleh. Diuji sama Allah, diuji. Ya, lemaknya dalam bentuk apa? Menggumpal. Yang dalam bentuk gumpalan itu nggak boleh dimakan. Maka yang dilakukan sama orang-orang Yahudi apa? Lemaknya dicairkan. Berubah wujud tidak? Berubah jadi apa? Jadi minyak. Cerdas. Gak boleh dikonsumsi. Oh, cari cara cairkan jadi minyak dan lain lemak ini mah. Yang diharamkan itu yang menggumpalnya itu. Ini enggak, ini cair.
Faba'uhu, dijual sama mereka, sama orang Yahudi yang lain, dan kemudian uangnya dimakan, dikonsumsi, digunakan. Ini mirip orang Yahudi. Ya, ini sama seperti sebagian orang yang menjual benda-benda yang haram yang mereka punya kepada orang kafir, sama. Dengan alasan apa? Supaya tidak mubazir. Betul? Supaya nanti uang hasil penjualannya bisa digunakan untuk kebaikan. Ini persis orang Yahudi. Ada bekas alat musik, ada bekas minuman khamar, ada apapun lah yang haram-haram, baju yang mohon maaf auratnya terlihat semuanya, minimalis, tipis, kecil semuanya. Dijual aja sama orang yang memang pakai baju kayak gini. Biar nggak mubazir, ini harganya mahal, sayang. Betul? Terus uangnya dipakai nggak hasil penjualannya? Dipakai, persis Yahudi. Karena Rasul mengatakan apa? Innallaha idza harrama syai'an harrama thamanahu. Allah kalau mengharamkan sesuatu, maka nilai jualnya, hasil penjualannya juga haram. Yahudi sadar itu, Yahudi sadar. Tapi mereka tetap melakukannya. Jadi mulai sekarang kalau ada yang memiliki benda-benda haram mahal, hancurkan. Tidak ada kata mubazir dalam perkara itu, atau ubah fungsinya menjadi benda lain. Ya. Ada seseorang yang mengatakan kepada saya, dia punya piano 70 juta, apa 80 juta. Sekarang saya jadikan meja makan. Dijadikan apa? Meja makan. Dipotong sedikit, kemudian dihancurkan isinya, diputusin semua senarnya. Gak bisa dipakai lagi, habis itu dijadikan meja makan, nyimpan makanan, nyimpan air, nyimpan buah. 80 juta. Karena dijual boleh gak? Dijual boleh tidak? Dikasihkan ke orang boleh tidak? Gak boleh. Ya, maka beginilah semestinya seorang mukmin. Walihada, kata Syekh Albani, hadzarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kita min ittiba'i sunnatihim, dari mengikuti sunnah mereka. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Battah dengan sanad yang jayyid. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tartakibu martakabal yahud. Jangan kalian melakukan apa yang dilakukan orang-orang Yahudi. Fatastahillu maharimallah bi adnal hiyal. Mereka melanggar, menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah dengan tipu muslihat yang paling rendah, dengan akal-akalan yang paling kecil. Mereka mencoba menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dikatakan tadi, bikin patung dibolongi apa? Supaya patung makhluk hidup ini jadi boleh. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kemudian jamaah rahmatillah subhanahu wa ta'ala, wa qaribun min hadza, dan dekat dengan pendapat seperti ini, dengan pendapat orang-orang yang tadi mengatakan patung itu boleh jika dibolongi kepalanya. At-tafriq ba'duhum bainar rasmil bil yad wa bainat taswir asy-syamsi. Orang-orang yang membedakan antara gambar yang ditulis atau dibuat dengan tangan atau dengan foto dengan alat fotografi. Dibedakan. Sebelum dijelaskan sama Syekh, kita baca penjelasan. Ana mau tanya, bedanya antara gambar yang dilukis sama yang difoto bedanya apa? Dalam syariat ada perbedaan atau tidak? Kalau lukisan pakai imajinasi seseorang, kalau gambar menangkap visual yang terlihat oleh alat itu. Baik, kita lihat penjelasan Syekh Albani rahimahullah ta'ala. Biza'min annahu laisa min amalil insan. Mereka mengatakan bahwa kalau foto
itu bukan hasil perbuatan manusia, bukan dengan tangannya, tidak seperti lukisan. Kalau lukisan kan usaha manusia untuk mungkin dengan imajinasinya atau ada usaha yang dilakukan. Taib. Walaysa min amalihi fihi illa imsakudz dhilli faqat. Yang dilakukan oleh manusia ketika melakukan foto, ya, itu hanya menangkap bayangan saja. Ya, maksudnya merekam visual dari makhluk itu. Ya, taib. Kadza za'amu, beginilah mereka meyakininya. Amma dzalikal jahdul jabbar alladhi sarafahu al-mukhtara li hadhil alah hatta istata'a an yusawwira fi lahzatin ma la yastati'uha dunaha fi sa'atin fa laysa min amalil insan inda haula. Kata Syekh Albani rahmatullahi taala alaih, adapun usaha keras yang dicurahkan oleh penemu alat itu, penemu foto, sehingga dapat membuat gambar sekejap yang tidak dapat dilakukan oleh alat lainnya dalam beberapa saat, maka menurut mereka itu bukan perbuatan manusia. Ada usaha tidak bikin alat itu? Ada usaha? Dia bekerja tidak bekerja? Merumuskan sesuatu tidak? Iya. Supaya apa? Supaya bisa menangkap gambar. Saya mengajak kita berpikir. Ini pendapat Syekh Albani rahmatullah. Ya, perhatikan. Terus itu nggak dianggap sebagai usaha manusia? Usaha. Itu dulu yang dikatakan oleh Syekh. Kita lihat dulu apa yang dikatakan oleh Syekh. Wa kadzalika tawjihul musawwir lil alah wa tasdiduha nahwal hadafil murad lit taswirihi. Terus usaha untuk mengukur, mengatur fokus dari kamera itu supaya gambarnya bagus, betul tidak? Ana mau tanya sekarang. Supaya dapat foto gambar manusia jelas tapi belakangnya buram, harus gimana? Ya diatur fokusnya. Itu usaha manusia bukan? Usaha manusia. Diatur nggak fokusnya? Iya. Pencet-pencet tidak? Iya. Terus angle-nya diperhatikan tidak? Iya, supaya kelihatan apa? Indah. Dari bawah, dari atas, dari belakang. Betul? Ini usaha bukan? Usaha, kata Syekh Albani. Ini usaha. Wa qubailu dzalika tarkibu ma yusammunahu bil film, thumma ba'da dzalika tahmiduhu wa ghairu dzalika mimma la a'rifuhu. Terus kalau zaman dulu kata beliau, ada yang disebut dengan film, dengan apa namanya? Lupa lagi nih. Klise. Udah begitu tahmid itu dimasukkan ke air asam dulu. Maksudnya supaya gambarnya bisa jadi, nah, ya digeber-geber gitu di. Itu bukan usaha kata saya. Itu bukan usaha. Dan proses yang lainnya yang saya nggak tahu secara detail. Fahadha aidan laisa min amalil insan inda ulaika aidan, ini tidak dianggap sebagai usaha manusia oleh mereka. Bal yaqulu ba'dhum duna ayyi taraddudin inna hadhihi surah laisat min amalil insan wa thamratu hadha at-tafriq indahum annahu yajuzu ta'liq surati rajulin mathalan fil bait. Yang jadi masalah kenapa Syekh mempertanyakan dan mempermasalahkan ini, karena ada yang kemudian mengatakan karena ini bukan hasil usaha manusia, maka majang foto di rumah itu hukumnya boleh. Kan nggak dilukis sama tangan, betul tidak? Dilukis nggak? Enggak, kata mereka. Sehingga hukumnya jadi boleh. Sedangkan mana yang lebih sempurna dari sisi gambar? Foto atau lukisan? Foto. Lebih mirip dengan jelas 100% sama. Karena dia menangkap visual atau gambar dari makhluk yang ada. 100% sama. Bahkan kadang-kadang lebih bagus, betul tidak? Iya, lebih bagus nggak? Kenapa lebih bagus? Faktor kamera, faktor filter, ya. Muka yang hancur-hancuran bisa mulus kayak jalan tol. Mulus. Aspalnya mulus. Betul tidak? Iya. Terus bisa glowing tidak? Bisa.
Betul? Dan saya pernah membersamai satu orang dalam satu perjalanan, dia fotografer. Itu ternyata foto-foto pernikahan itu dikerjakan hampir 3 jam sehingga hasilnya seperti bidadari. Dihapus ininya, ini ada ininya dihapus lagi sama dia, terus dihapus. Ini bukan hasil kerja manusia. Tidak ada yang selamat dalam perkara ini. Jadi gak ada bedanya dengan lukisan. Dan kita pun sama, pakai HP, sama kita di otak-atik lagi, betul gak? Betul tidak? Maka hukumnya tidak ada bedanya antara ditulis atau dilukis dengan tangan ataupun dengan, itu yang ingin disampaikan oleh Syekh. Jamaah rahmatullah Allah subhanahu wa ta'ala. Sedikit lagi. Kata Syekh, setelah beliau mengatakan buah dari pembedaan antara lukisan dengan tangan dan fotografi, yang mereka inginkan adalah mengatakan bahwa boleh kemudian memajang foto di rumah. Idza kanat musawwaratan bitaswir syamsi, kalau gambarnya gambar fotografi, la yajuzu dzalika idza kanat musawwaratan bil yad. Enggak boleh kalau dilukis dengan tangan. Wa hadza jumud an dhawahirin nusus. Dan ini tanda bekuknya pikiran seseorang terhadap nas-nas syariat yang ada. Buntu, pikirannya buntu, tidak faham apa yang dimaksud oleh syariat. Sampai di sini dulu jamaah rahmatullah. Insyaallah kita lanjutkan perkataan beliau di perjumpaan berikutnya. Ini bab yang paling panjang dalam buku ini, tentang gambar. Paling panjang insyaallah taala. Satu pertemuan lagi baru selesai insyaallah taala. Ini sudah 3 pertemuan, ya. Barakallahu fiik. Kalau ada pertanyaan Anda persilakan. Silakan. Untuk ibu-ibu di atas katanya langsung dengan mic, silakan boleh. Fadhal. Yang paling penting kata para ulama tidak dipajang. Bismillahirrahmanirrahim. Yang paling penting tidak dipajang di rumah. Itu satu. Yang lebih sempurna lagi adalah dirusak gambar itu. Dihilangkan kepalanya. Jadi di album teh kepalanya putus semuanya, putus, hilangkan. Ya. Dipisahkan, dirubah, maka insyaallah selamat, insyaallah. Lebih selamat lagi. Silakan Bu, silakan yang di atas. Bismillah, assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ustadz Afwan mau bertanya tapi di luar tema boleh? Silahkan. Mau bertanya mengenai puasa Arafah Ustadz. Mumpung bertemu Ustadz kan seminggu sekali susah ya. Jadi pengen nanyain ini. Nanti kan kita puasa Arafah itu yang bagi yang melakukan puasanya 1 hari jatuhnya di Ahad ya Ustadz ya? Iya. Nah itu gimana puasa terkhusus 1 hari di hari Ahad dengan kita tahu bahwa di hari Ahad itu tidak boleh berpuasa. Nah. Kecuali puasa wajib gitu. Itu saja? Ya itu saja. Barakallahu fiik. Puasa Arafah tahun ini kan kita berbeda. Arafahnya di Mekah hari apa? Hari Sabtu. Sedangkan tanggal 9 Dzulhijjah di Indonesia hari apa? Ahad. Kalau begitu puasa Arafahnya gimana? Ada khilaf di antara para ulama. Saya menyebutkan khilaf ini supaya kita paham. Yang pertama, nasnya menunjukkan bahwa puasa itu di hari Arafah. Saumu yaumi Arafah. Saum hari Arafah, yaitu ketika orang-orang wukuf di Arafah. Berdasarkan zahir nas ini, maka sebagian ulama yang mengatakan kalaulah beda antara kita dengan, maka kita ikut yang mana? Ikut Mekah. Karena terikat dengan hari Arafah. Dan ini punya wijhatun nazar, ini punya sudut pandang, dalam hal ini bisa dibenarkan dari sisi penggunaan nas. Tapi pertanyaan berikutnya kata jumhur ulama, lantas bagaimana dulu ketika orang tidak tahu apa yang terjadi di Makkah? Sedangkan matoli itu artinya keluarnya bulan itu beda-beda, nggak semuanya sama sedunia, betul tidak? Nggak sama. Bisa jadi Saudi sudah masuk Dzulhijjah, tempat lain belum. Lantas mereka puasanya gimana? Gimana puasanya? Mengikuti Makkah, nunggu kabar dari Makkah, atau mereka puasa sesuai dengan penanggalan mereka?
sesuai dengan penanggalan. Maka ini insya Allah lebih kuat. Jadi puasanya kita hari apa? Hari Ahad. Pahalanya dapat insya Allah ta'ala. Jelas sampai di sini? Baik. Tapi kalau mau puasa 8, 9 silakan. Ya, bahkan dari tanggal 1 pun boleh tidak? Boleh, nggak ada masalah. Mudah-mudahan jelas insya Allah ta'ala. Jadi yang menjadi acuannya adalah penanggalan. Oh, nah. Oh, pertanyaan itu, taib. Larangan di hari Sabtu dan Ahad ada? Jumat, Sabtu. Kalau menyendiri, itu jika puasanya puasa mutlak. Kalau puasanya muqayyad ada sebab, maka hukumnya boleh. Iya, puasa, tetap puasa. Tapi Ustadz itu waktu itu bilang Anda tidak melakukan itu karena hadisnya jelas, karena puasa Arafah pun masuk. Oh, itu pendapat beliau, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi ada yang berpendapat begini, kalau di hari larangan nggak puasa. Tapi kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan begini, kalaulah begini cara memahami nasnya, nas larangan ini, la batalat amalun katsirah, maka akan ada amal soleh, puasa-puasa sunnah yang hilang banyak. Betul tidak? Betul tidak? Iya. Karena sepanjang tahun itu pasti puasa sunnah yang dianjurkan itu ada yang bertepatan dengan hari-hari yang disebutkan sama Nabi. Jumat misalkan, atau Sabtu misalkan. Lantas gimana cara memahami nas ini? Ini berlaku bagi orang-orang yang puasanya puasa mutlak. Jadi nggak ada sebab pengen puasa, milih hari Jumat boleh? Nggak boleh. Milih hari Sabtu boleh? Nggak boleh. Milih hari lain. Tapi kalau ada sebabnya maka hukumnya boleh. Jadi kalau hari Sabtu jatuh hari Arafah, ya puasa di hari itu. Jangan kehilangan pahala yang sangat luar biasa. Ya, ini insya Allah pendapat kebanyakan ulama. Ini lebih kuat insya Allah. Nah, silakan kalau bertanya lain. Bismillah, assalamualaikum Ustadz. Itu dulu. Izin bertanya. Silakan Bu. Bagaimana cara bertobat orang yang dulunya pernah berjual lukisan makhluk hidup? Ya, nah, syukran. Nah, barakallahu fiik. Yang pertama bertobat kepada Allah dari perbuatannya. Yang kedua bersihkan hartanya dengan banyak bersedekah. Ini berlaku bagi semua orang yang dulu hartanya tercampur dengan harta-harta haram. Sedekahkan sebanyak mungkin, sesering mungkin. Terus. Karena ini yang diajarkan sama Nabi kepada, ini ambil contoh satu hadis, kepada para pedagang. Perniagaan kalian itu pasti tercampur dengan perkara-perkara yang haram, kata Rasulullah SAW. Maka syawibuhu bisadaqah, bersihkan dengan sedekah. Jadi banyak bersedekah. Jadi yang pertama tobat, tinggalkan, jangan diulangi lagi. Menyesali hal tersebut, kemudian banyak-banyak sedekah, insyaallah Allah akan membersihkan dosanya, begitu juga membersihkan hartanya dari perkara-perkara yang haram. Allah taala alam bisawab. Nah, silahkan pertanyaan lainnya. Oh Bapak silakan, Bapak dulu baru ke atas lagi, silakan. Kepala. Taib. Ya, sebetulnya tidak ada khilaf di antara para ulama. Foto apapun makhluk hidup, apalagi sempurna, apalagi inti dari foto itu nggak boleh.
Tapi yang saya tahu dari apa yang dilakukan oleh sebagian lembaga itu adalah karena mereka dipaksa. Jadi saya nggak bisa ceritakan detail, ya, iya. Jadi yang selamat itu adalah tidak menggunakannya. Dari sisi hukum syariat, kita bicara hukum syariat, nggak ada hal lain, nggak ada. Dari hukum syariat nggak boleh, ya. Tapi dari sisi yang lain ada hal-hal yang memang membuat mereka melakukan itu akhirnya. Ya, gitu ya. Itu dulu saja Pak ya. Nah, berkenaan tentang malaikat tidak masuk, ya malaikat tidak masuk ke dalam ruangan yang ada gambarnya saja. Kan ma'had itu kan nggak satu pintu Pak, ada ruangan-ruangan, betul? Betul? Sekolah itu kan, nah yang ada gambarnya di situ yang nggak dimasuki sama malaikat. Sudah titik. Sampai di situ ya. Jelas insyaallah? Baik. Pertanyaan berikutnya dari atas. Gak ada? Ya silakan. Bismillah, Afwan Ustadz izin bertanya. Tadi mengenai yang lemak hewan. Apa? Mengenai lemak hewan yang jelaskan Ustadz. Tadi jelasin lagi detail. Apakah yang dimakan sapi itu termasuk karena Ana pernah mendengar ada yang menjelaskan lemak itu kalau kita makan tuh termasuk kayak penawar kayak orang misalnya jadi kalau makan bagus dengan lemaknya gitu Ustadz. Jujur anak nggak paham, putus-putus. Afan ya. Yang saya tanggap bahwa kita ini boleh makan lemak atau tidak, gitu bukan? Boleh, karena yang diharamkan itu orang Yahudi. Yang nggak boleh dimakan lemak itu lemak babi, lemak ular, atau lemak binatang-binatang yang haram untuk dimakan. Tapi untuk orang Yahudi yang diharamkan sama Allah itu yang tadinya halal bagi mereka dari hewan-hewan ternak, nggak boleh. Tapi itu khusus orang Yahudi, bukan kita. Kita syariatnya beda lagi. Kita ini semua makanan dibolehkan atau tidak? Hampir semua makanan boleh kecuali yang diharamkan sama Allah, dan jumlahnya sedikit jumlahnya. Sisanya boleh selama dia adalah makanan yang baik. Mau di laut, mau di darat, selama tidak termasuk hewan yang haram, boleh dimakan. Adapun orang-orang Yahudi itu diuji sama Allah karena kemaksiatan dan keburukan mereka. Bahkan yang halal pun sama Allah diharamkan akhirnya untuk mereka. Paham ya? Mudah-mudahan jelas. Jadi boleh silakan makan lemak, ya. Karena lemak itu bagian yang paling gurih dalam makanan atau dalam daging, ya, meskipun kolesterol. Tapi enak, betul? Betul? Oh betul, sepakat, ijma. Taib, sampai di sini ya Ibu-ibu sekalian rahmatillah Allah, Bapak-bapak juga yang rahmatillah Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Semoga yang singkat ini bermanfaat insyaallah. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.